Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, ketua kelas kita Pak Al Imron dipimpin temannya untuk berdoa. Dipersilakan. Ketuanya sekarang diganti orang Bu kemarin. Oh, sudah diganti ya? Oh, saya tidak tahu kabar nih kalau sudah diganti. Iya, ketuanya Pak Sonangan. Silahkan dipimpin untuk baca doa. Baik Bu, perhatian seluruhnya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, Linda, masih ingat pelajaran kita yang kemarin tentang apa? tentang teks prosedur Bu. Oh iya, sekarang kita masuk tentang cerita fantasi. Baik, Ibu coba menayangkan terlebih dahulu. Semoga bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, hari ini kita mempelajari cerita fantasi dengan Ibu Yufi Dharma Putri. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya mari kita bernyanyi bersama. Yang pertama ada lagu Mau Pintar. Lagunya seperti ini. Mau pintar, baca buku. Mau cerdas, rajin sekolah. Ini pena, ini buku, ini siswa, itu guru. Mari kita menuntut ilmu. Lagu yang kedua yang berjudul Bahasa Indonesia. Ikuti ya anak ibu. Bahasa, bahasa, bahasa Indonesia. Bahasa, bahasa ada 4 aspeknya. Pertama mendengarkan, kedua berbicara, ketiga menulis, keempatnya membaca. Nah, Ibu semua, hari ini kita akan mempelajari KD 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. IPK-nya 3.3.1, menjelaskan pengertian dan tujuan cerita fantasi. 3.3.2, mengidentifikasi unsur pembangun pada cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah Ananda mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning, kombinasi joyful learning, berbantu PowerPoint, peserta didik dengan bekerja sama, teliti, tanggung jawab, percaya diri, dan jujur, diharapkan peserta didik mampu dari ilmu pengetahuan. Yang pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian dan tujuan cerita fantasi tentang permasalahan aktual dengan tepat. Yang kedua, Ananda bisa mengidentifikasi unsur pembangun pada cerita fantasi tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Selanjutnya penilaiannya adalah Ananda akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. KKM-nya 75. Model pembelajarannya Project Based Learning, kombinasi Joyful Learning. Baiklah Ananda, saat ini Ananda memasuki materi cerita fantasi. Cerita fantasi itu apa sih? Cerita fantasi sudah Ibu kemas dalam suatu lagu, di mana di lagu ini ada nanti kita temukan judul dan pengertiannya. Mari kita bernyanyi bersama. Seperti ini nyanyiannya.
cerita rakyat, cerita dongeng, itu semua cerita fantasi. Cerita rakyat, cerita dongeng, itu semua cerita fantasi. Cerita bersifat hayal, cerita imajinasi, cerita berangan-angan, cerita fiksi. Cerita bersifat hayal, cerita imajinasi, cerita berangan-angan, cerita fiksi. Hore! Gimana? Contoh dari cerita fantasi adalah cerita rakyat dan cerita dongeng. Dan pengertian cerita fantasi adalah cerita yang bersifat hayal, imajinasi, berangan-angan, dan fiksi. Baiklah Ananda semua, di sini akan menonton Legenda Batu Menangis, yaitu cerita rakyat. Akan Ibu tampilkan. Dan Ananda, selamat menonton. Legenda Batu Menangis, cerita rakyat Kalimantan Barat. Alkisah, hiduplah seorang janda miskin dan anak perempuannya bernama Darmi. Sangat cantik. Semua orang terpesona melihatnya. Darmi untuk ikut ke pasar bersamanya. Darmi sempat menolak dengan alasan ia tidak mau kulitnya menjadi hitam karena kepanasan. Syaratnya yaitu ibunya harus berjalan di belakang Darmi. Ia tak mau orang lain melihat ibu dan Darmi berjalan beriringan. Tu dari mereka pun bertanya, siapa orang yang berjalan di belakang Darmi? Dengan sombongnya, Darmi berkata bahwa ibunya adalah seorang pembantu. Darmi yang heran mengapa ibunya berhenti, akhirnya bertanya mengapa ibunya malah duduk dan berhenti. Ibunya hanya diam, tak memberi jawaban. Tiba-tiba ibu mengangkat tangannya dan berdoa, menjadi batu. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena ibu yang telah melahirkan kita dan merawat kita hingga tumbuh dewasa. Itulah tadi tayangan cerita rakyat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Tujuan cerita fantasi apa? Yang pertama, untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca. Yang kedua, agar kita dapat memahami kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu sehingga kita bisa memetik pembelajaran dari setiap peristiwa yang ada. Yang ketiga, sebagai penyampaian ekspresi dari penulis kepada pembaca. Dan yang keempat, memberikan wawasan kepada pembaca, disisipkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarang. Jadi, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari cerita fantasi ini? Tujuannya adalah agar kita bisa mengembangkan imajinasi kita melalui tulisan. Kita dapat berekspresi seekspresi mungkin. Bisa juga kita tuangkan nanti anak ibu yang hobi untuk menulis imajinasi, menuangkannya melalui media sosial. Akhirnya anak ibu menjadi seorang penulis cerita, dongeng, atau cerita rakyat. Selanjutnya, cerita fantasi ini memiliki unsur pembangun, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu adalah unsur yang terkandung dalam cerita, sementara unsur ekstrinsik adalah unsur yang terkandung di luar cerita. Namun saat ini Ananda hanya untuk mengetahui dan memahami unsur pembangun pada intrinsik saja. Ada 6 bagiannya. Yang pertama tema. Tema itu adalah ide pokok cerita. Yang kedua alur. Alur itu jalan cerita. Terbagi 3.
alur maju, mundur, atau maju mundur, atau juga selalu disebut campuran. Lalu yang ketiga ada latar atau setting, yaitu dibagi 3, tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat ada tokoh dan watak. Tokoh itu adalah peran atau pemeran atau pemain, pelaku. Sementara watak adalah karakter, sifat tokoh tersebut. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang bagaimana si penulis atau pengarang menceritakan cerita tersebut. Terbagi 2. Ada sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku atau saya. Dan yang kedua orang ketiga ditandai dengan kata ia, mereka, atau nama tokoh. Yang keenam adalah amanat. Amanat, pesan yang terkandung di dalam isi cerita. Baik anak ibu, unsur intrinsik ini sudah ibu kemas menjadi sebuah lagu. Mari kita nyanyikan bersama. Seperti ini lagunya. Judulnya Cerita Fantasi. Oh adik berbaju putih, hari ini kita belajar fantasi. Contohnya cerita fiksi, termasuk karya imajinasi. Unsur intrinsiknya ada 6. 1 tema itu ide pokok, 2 alur jalan cerita, 3 latar tempat waktu suasana. Yang keempat sudut pandang. Yang kelima tokoh dan watak. Yang keenam itu amanat, pesan yang terkandung dalam cerita. Selanjutnya Ananda akan mengerjakan LKPD cerita fantasi. Di sini akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ananda akan disajikan teks cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Ada 3 masalah yang ibu sajikan. Masalah pertama yang akan dibahas oleh kelompok pertama, sebutkan nama tokoh yang ada dalam cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga. Masalah kedua yang akan dipecahkan masalahnya oleh kelompok yang kedua, sebutkan latar dalam cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, berikan alasannya. Masalah ketiga yang akan nanti dipecahkan oleh kelompok 3, sebutkan alur dalam cerita fantasi Kekuatan Ekor Biru Nataga, berikan alasannya. Kan kelompoknya sudah ditentukan ya. Kemudian kerjakan LKPD yang ibu berikan. Sebelumnya ada yang ingin bertanya tentang materi kita? Alhamdulillah ya Winda, silakan dikerjakan. Per kelompok nanti silakan lanjut Ananda mempresentasikan. Jika baca dulu ya Susi, terlebih dahulu dibaca semuanya, nanti ada nama-nama tokoh kamu cantumkan ke LKPD. Iya. Iya. Oh iya ya Bu, iya Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sudah waktu kita tinggal 3 menit lagi. Baiklah, kita presentasi ya hari ini. Yang tampil pertama Sudah siap Bu. Oke. Pertama ada Imron, ada Winda dan Elvi. Silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bahasa Bu. Iya, Winda, silahkan Winda. Iya, nah hasil yang kami identifikasi ada tokoh ya Bu ya. Iya, benar. Ya, ada tokohnya yaitu Nataga Serigala, Suara Bintang, Semut Raya, Tikus, Dewi Kabut, Levo, Goros, Lamia, Raka, dan Bu, tokoh yang terdapat pada teks Nataga tadi Bu. Iya, bagus Winda sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok persenangan Rini dan Winda, iya dan siapa tadi? Bu Isyama Nike ya. Persenangan siapa? Perwakilannya silakan.
Ya, Rini aja ya yang sampaikan Rini. Oh, Rini. Mana ini ya? Rini? Atau yang lain saja? Alur ya, Bu. Karena Rini tidak ada. Iya. Alurnya Oke, itu silakan, Kek. dibuktikan pada awal peperangan seekor naga, yaitu Nataga melawan siluman serigala, Ya. sampai akhirnya Nataga memenangkan peperangan tersebut. Kita salut. Selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa lagi? Ada satu kelompok lagi belum tampil ini. Silakan tampil. Sudah. Saya Bu. Iya, Susi, silakan. Ya, baik, di sini saya akan menyampaikan tentang latar dari eksplanasi itu. Nah, di sini latar kan ada 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Nah, tempatnya itu Betul. ada di Tanah Modo, hutan bukit. Terus yang kedua di waktunya itu waktu malam hari. Dan suasananya itu Mohon persenangan dimudahkan. harus haru dan bahagia. Itu. Terima kasih. Semua Ananda sudah tampil per kelompoknya. Ibu ucapkan terima kasih. Dan ada reward dari Ibu nantinya. Ibu kasih satu-satu coklatos. Selamat ya. Terima kasih, Bu. Ya. Baiklah, siapa yang antara anak Ibu yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Dipersilahkan. Ayo, ada yang ingin menyimpulkan? Apa aja Saya, sih Ibu. cerita fantasi? Iya, Winda. Nanti kamu dapat lebih dari coklatos. Ya, Winda. Iya dong, Bu. Saya mau Dipecahkan oleh kelompok 3. Sebutkan alur dalam cerita fantasi kekuatan ekor biru Nataga. Berikan alasannya. Selanjutnya sudah Ibu kemas juga kesimpulan kita hari ini ke dalam lagu. Judulnya unsur intrinsik cerita. Ikuti ya lagunya. Cerita dongeng dan cerita rakyat. Itu semua cerita fantasi. Unsur intrinsiknya ada 6. Tema, alur, latar, amanat, sudut pandang, tokoh dan watak. Semua itu unsur pembangun cerita fantasi. Alur cerita ada 3. Alur maju, alur mundur, dan maju mundur. Watak tokoh ada 3. Antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandangnya ada 2 bagian. Orang pertama adalah aku, saya. Orang ketiga disebut dia. Ia, mereka, kami atau kamu. Bisa juga nama tokoh perannya. Alur cerita ada 3. Alur maju, alur mundur, dan maju mundur. Watak tokoh ada 3. Antagonis, protagonis, dan tritagonis. Terima kasih Ananda. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda dalam kegiatan hari ini dengan rasa yang bahagia dan penuh senang. Ya. Silakan kepada Pasonangan untuk memimpin doa kita agar selamat sampai pulang dan berkah untuk mendapat ilmu. Silakan kedua Pasonangan. Baik, perhatian seluruhnya karena pembelajaran telah berakhir. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati jalan. Sampai jumpa lagi anak ibu. Jumpa. Silakan boleh pulang.